Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2. Di video kali ini, kita akan membahas tentang studi kasus pengelolaan keragaman karyawan di perusahaan multinasional dengan anggota nama saya Rizka Oktavia dan teman saya si Aman Zendrato dan Fikar Setiawan Warewu. Keragaman karyawan di area kerja. Dalam atribut keragaman tersebut, perhatian serta isu penting yang sering muncul adalah pada hal-hal yang berkaitan dengan yang pertama, persamaan kesempatan perkembangan karir, yang kedua, ketidakadilan dalam perlakuan, yang ketiga, potensi keragaman untuk kemajuan perusahaan atau yang secara umum sering tidak diperhatikan oleh manajemen, yang keempat, bias individu. Sebuah metafora glass ceiling menggambarkan bahwa adanya sebuah penghalang yang tak terlihat bagi ras, warna kulit tertentu, kaum minoritas, serta wanita untuk dapat menduduki suatu jabatan penting tertentu dalam perusahaan. Peran manajer yang efektif dalam keragaman karyawan. Jones tahun 2008 menyatakan bahwa peran kritikal manajerial meliputi aspek-aspek yang pertama, A. Interpersonal, yaitu sebagai figur pemimpin, kepala, dan penghubung. B. Informasional, yaitu dalam fungsi pengawasan, juru bicara, dan penyebar informasi. Yang ketiga, desisional, yaitu sebagai entrepreneur, penanggung jawab terhadap gangguan yang terjadi di lingkungan kerja, negosiator, dan pengatur alokasi sumber daya. Teman-teman, saya akan melanjutkan materi PPT-nya, yaitu Both Business Senses sebagai hasil dari manajemen keragaman karyawan. Jones pada tahun 2008 menyatakan bahwa keragaman dapat memberikan kontribusi positif kepada manajemen sebuah perusahaan berupa satu, yaitu keragaman sudut pandang dan cara pendekatan terhadap sebuah permasalahan yang menyangkut situasi perusahaan. Dua, ide-ide kreatif dan lebih variatif untuk kemajuan perusahaan. Ketiga, kesesuaian layanan untuk pelanggan dan juga beragam. Empat, meningkatkan faktor tensi untuk elemen organisasi yang bernilai tinggi. Lima, pemahaman terhadap keragaman sangat dibutuhkan oleh perusahaan lain. Nah, di sini juga pentingnya pemahaman terhadap persepsi. Persepsi merupakan sebuah faktor penting dalam interaksi keragaman dan dapat menjadi penyebab utama terjadinya konflik. Persepsi yang keliru dapat menyebabkan perlakuan yang tidak adil dalam lingkungan kerja. Jones tahun 2008 menyatakan bahwa kekeliruan persepsi terjadi umumnya dapat berupa A. Stereotipe, yaitu anggapan sederhana tetapi bisa sangat tidak tepat mengenai seseorang kelompok dari golongan tertentu. B. Bias, yaitu secara sistematik dan dengan tendensi tertentu menggunakan informasi dari pihak-pihak lain yang ada akhirnya menghasilkan persepsi yang keliru. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu mengenai analisa kasus. Menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2009, jumlah tenaga kerja asing di Indonesia kurang lebih 90.000 orang. Berasal dari Cina, Jepang, Korea, India, dan negara lainnya. Dengan semakin meningkatnya arus tenaga kerja asing ke Indonesia, maka situasi multinasional atau multikultural yang rawan terhadap konflik keragaman akan semakin banyak tercipta. Keragaman dengan potensi konflik dapat memiliki konsekuensi yang negatif seperti yang pertama, menurunnya produktivitas, kedua, melemahnya semangat kerja, tiga, meningkatnya rasa tidak puas, dan keempat, meningkatnya ketegangan dalam organisasi. Kesimpulan, dalam konteks dan pemahaman terhadap manajemen, dapat disimpulkan bahwa ada dua aspek yang perlu mendapatkan perhatian, serta beberapa tindakan yang diperlukan untuk mengelola keragaman dalam sebuah organisasi atau perusahaan, agar konsekuensi yang bersifat disfungsional dapat dieliminir dan mengurangi konflik horizontal vertikal seperti yang terjadi pada kasus di atas. Termaksud, tapi tak terbatas di dalamnya adalah pemahaman mengenai keragaman dalam lingkungan, pengenalan terhadap cara pengelolaannya, akibat yang dapat ditimbulkan, dan cara-cara spesifik dalam mencari jalan keluar dari persoalan. Aspek dan tindakan tersebut antara lain, pertama, penjelasan terhadap aturan yang berlaku. Yang dimaksud adalah aturan dan prosedur yang adil, seimbang, objektif, dan tidak mengorbankan kepentingan karyawan serta kepentingan perusahaan. Yang kedua, mengurangi perbedaan semaksimal mungkin.
mengurangi perbedaan dan bukan menghilangkannya. Mengurangi perbedaan dapat dilakukan dengan cara review secara struktural, meningkatkan komunikasi, mentoring, dan pelatihan. Demikian hasil presentasi dari kami. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.